Heho Pop Gengs. Pada umumnya, seorang ibu lebih sering dideskripsikan sebagai wanita yang lembut dalam merawat anak-anaknya dengan penuh kasih sayang, bersedia menyusui, melindungi, dan bersama dengan bayinya sampai bisa mandiri. Tapi hal tersebut tidak selamanya berlaku ya pada hewan. Seekor kelinci misalnya, meninggalkan bayinya dan hanya sesekali kembali untuk menyusui. Tak hanya kelinci, beberapa hewan juga melakukan hal serupa. Bahkan lebih kejam lagi. Nah, berikut daftar populer telah merangkum hewan yang memperlakukan anaknya dengan cara yang aneh. Pembahasan kita yang pertama adalah burung si pencari kutu sapi, cowbird alias Molothrus. Burung ini hidup di Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko. Perilakunya sih emang aneh, suka mematuki kutu yang nempel di kulit sapi. Tapi sebenarnya burung ini juga makan biji-bijian, belalang, ulat, laba-laba, dan siput. Perilaku makannya memang aneh, tapi lebih aneh lagi nih adalah cara burung ini berkembang biak. Ketika burung pada umumnya akan membuat sarang untuk bertelur, cowbird justru mencari sarang burung lain lalu bertelur di situ dan membiarkan telurnya dierami oleh burung lain sampai menetas dan dibesarkan oleh induk lain. Kesannya kok kayak induk yang gak bertanggung jawab ya. Nah, yang menarik adalah meskipun dibesarkan oleh induk lain, cowbird tidak hidup dengan mengikuti cara induk asuhnya. Setelah dewasa, cowbird tetaplah menjadi cowbird dan bertingkah laku pada umumnya. Kalian pasti bingung kan, kenapa hal ini bisa terjadi? Menurut penelitian, meski tidak menetaskan dan membesarkan anaknya, induk cowbird tetap mengawasi anaknya dari jauh. Nah, saat malam tiba, burung remaja akan terbang ke ladang dan bertemu dengan cowbird lainnya untuk mempelajari perilaku kawanannya. Tapi, bukan hanya induk cowbird yang melakukan kebiasaan seperti ini ya. Burung kuko juga melakukan hal yang sama dalam melahirkan anaknya. Bahkan saat menetas, burung kuko akan menguasai sarang dan menjadi rakus lalu serakah. Baik, kisah selanjutnya datang dari angsa barnacle atau dikenal juga dengan angsa teritip dan hidup di pulau-pulau Arktik di Samudra Atlantik. Kebiasaan mereka membangun sarang di sisi tebing batu yang tinggi dan terjal. Tujuannya sih untuk menghindari pemangsa seperti rubah. Di sarang tersebut, angsa betina akan bertelur sebanyak 4 sampai 5 butir. Lalu dieraminya selama 25 hari dan dijaga oleh pejantan. Sampai pada fase ini, angsa teritip seperti angsa pada umumnya kan? Nah, setelah beberapa hari telur menetas, barulah sisi jahat induknya kebongkar. Canda ya. Induk angsa dan pasangannya akan pergi meninggalkan sarangnya untuk menuju kaki tebing mencari makanan. Tapi bukan untuk anak-anaknya. Induk angsa membiarkan anak-anaknya kelaparan. Jadi, anak angsa harus ikut turun mengikuti orang tuanya. Yang jadi masalah, anak angsa harus menuruni tebing yang curam hingga ratusan meter tanpa kemampuan terbang dan tanpa bantuan sang induk. Kamu tahu kan? Saat angsa baru menetas, mereka itu belum punya bulu. Saat angsa harus melompat dari satu batu ke batu lain, mereka seringkali jatuh menggelinding dan terhempas batu karang. Untungnya, anak angsa memiliki badan yang ringan, jadi beberapa anak angsa bisa selamat. Tapi ada juga yang terluka dan mati. Aduh, kasihan banget ya, masih kecil udah harus berjuang seberat itu. Kalau induk angsa teritip membiarkan anak-anaknya berjuang untuk hidup saat masih berumur beberapa hari, induk hiu macan pasir bahkan lebih parah lagi loh Pop Gengs. Induk hiu telah mengajarkan anak-anaknya sebagai pembunuh sejak masih dalam rahim, atau yang disebut intrauterine cannibalism. Dan fenomena kanibalisme yang dilakukan hiu macan pasir ini sudah diketahui sejak tahun 1980-an. Hiu macan pasir memiliki 2 uteri, yakni di kiri dan kanan, dan menghasilkan banyak telur. Nah, persaingan mulai terjadi antar embrio di dalam rahim hiu betina. Dari persaingan tersebut, akan tersisa 2 bayi hiu, masing-masing 1 di setiap rahim. Embrio yang menetas lebih dulu akan tumbuh lebih cepat dan lebih besar daripada yang lainnya, dan akan memangsa embrio lebih kecil dan lemah. Makanya, yang dilahirkan induk hiu hanya masing-masing 1 setiap rahimnya.
Menurut penelitian sih, embrio di dalam rahim biasanya berasal dari beberapa keturunan, dan yang bertahan kemungkinan berasal dari satu induk jantan saja, yang mewarisi generasi yang lebih kuat dan besar, hingga berhasil memenangkan persaingan di dalam rahim. Cara bertahan hidup yang cukup mengerikan bukan? Masih kecil, masih embrio udah jadi gladiator. Nah, kalau lihat hewan yang satu ini, kalian mungkin gak bakal berpikir kalau ternyata mereka punya sisi kejam sekaligus aneh. Kebanyakan induk panda melahirkan anak kembar, tapi pada akhirnya hanya satu yang akan benar-benar hidup. Tapi kata kejam mungkin terlalu berlebihan sih. Soalnya bukan tanpa alasan mengapa induk panda melakukan hal tersebut kepada anak-anaknya. Panda hidup dari bambu yang memiliki nilai gizi rendah, dan panda perlu menyeimbangkan kelangsungan hidup mereka. Hal tersebut membuat induk panda menghasilkan susu dan energi yang terbatas untuk merawat 2 bayi. Jadi, sang induk akan memilih satu anak terkuat untuk dirawat dan membiarkan bayi yang lemah mati kelaparan. Kasian ya. Biasanya, jika ada kasus seperti ini di penangkaran, para perawat akan membawa salah satu bayi panda setelah persalinan selesai, agar bayinya tetap dapat menyusui dari induknya. Perawat akan menukar bayi panda setiap 10 hari sekali, supaya induknya yakin kalau ia hanya punya satu bayi. Nah, bayi yang tidak bersama induknya akan dirawat dalam inkubator yang hangat dan diberi susu tambahan. Pusat riset di Chengdu sudah melakukan metode ini selama bertahun-tahun dan berhasil membuat bayi kembar bisa bertahan hidup dan tumbuh dewasa. Syukur deh kalau gitu. Jika kamu berpikir panda sudah cukup kejam, kamu harus tahu kalau panda bukan apa-apa dibandingkan hamster. Coba perhatikan jika kamu punya peliharaan hamster di rumah. Saat hamster kamu melahirkan, mereka bisa melahirkan banyak bayi kan? Tapi kadang anak hamsternya sering hilang tiba-tiba kan? Kamu tahu alasannya? Induk hamster memakan anaknya sendiri yang baru lahir. Proses hamil, melahirkan, menyusui, sampai merawat bayinya yang membuat hamster ini jadi stres. Nah, hamster yang stres ini secara sengaja akan memakan bayinya sendiri. Tapi alasan yang paling jelas adalah karena kekurangan makanan. Hewan apapun yang hamil atau menyusui membutuhkan lebih banyak energi di dalam tubuhnya daripada biasanya. Jadi, untuk memulihkan tenaganya, induk hamster akan memakan bayinya dan hanya akan menyisakan beberapa aja untuk hidup. Tapi menyalahkan sepenuhnya sang induk mungkin terlalu berlebihan ya, karena seleksi alam akan selalu berlaku bagi hewan.